Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 100 Entering the Mountain. Tombak yang dipegang oleh para prajurit ini, di depan mata Fahua dan Lange agak mirip dengan tombak ular dengan panjang sekitar 3,5 meter. Aksi. Tiba-tiba, prajurit wanita dengan tanduk emas berteriak. Boom, boom. Semua prajurit mengambil 2 langkah pada saat yang sama, berdiri diam dan bersejajar dengan rapi. Melihat adegan ini, wajah Fahua jelas menunjukkan ekspresi puas. Oleh karena dia berasal dari negara ketertiban, apa yang paling dia kagumi adalah susunan yang teratur dan tertib. Musiji. Boom, boom. Semua prajurit berbelok ke kanan dan menghadap ke arah pegunungan Tiansheng. Menurutmu ras apa mereka? Karakteristik humanoidnya sangat kuat. Lange bertanya pada Fahua. 497, 498, 500. Total 500 orang, kata Fahua dalam hatinya. Lange terdiam beberapa saat. Apakah kau punya OCD? Berapa banyak orang yang harus dihitung? Fahua meliriknya. Kali ini dia tidak menyerangnya, tetapi menatapnya tidak berbeda dengan melihat orang idiot. Jumlah orang menentukan pasukan. Adapun ras apa itu jelas bukan unicorn. Mulut Lange berkedut. Apakah kau berbicara omong kosong? Setidaknya itu beacon. Uni berarti 1, bi berarti 2. Maksud Lange, karena ras itu punya 2 tanduk makanya dinamakan beacon. 2. Fahua mengangguk. Aku benar-benar khawatir dengan IQ-mu. Kau. Diam. Fahua melambai padanya, dan Lange tiba-tiba merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi dia tertawa dengan cepat, dan itu adalah tawa jahat. Fahua awalnya berpikir bahwa Lange akan melawan, tetapi ternyata dia benar-benar diam. Fahua tanpa sadar menoleh untuk menatapnya, tetapi ternyata dia tersenyum sangat bahagia. Untuk beberapa alasan, rasa dingin tiba-tiba muncul di punggungnya. Kau tidak benar-benar gila, kan? Fahua bertanya dengan curiga. Lange berkata dengan santai, tidak. Mengapa aku tiba-tiba menjadi gila? Aku baru saja mengetahui beberapa hal secara tiba-tiba, jadi aku sedikit senang. Fahua mengangguk, kau benar-benar orang yang pandai memahami diri sendiri. Aku tidak tahu apakah itu sama untuk orang dengan otak yang buruk. Lange mengangkat dagunya, kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan. Apa kau tahu apa yang baru saja aku temukan? Fahua berkata, aku tidak ingin tahu. Lange merangkulnya di bahu, dia berkata, kalau begitu aku tetap akan memberitahumu, membiarkanmu merasakan kebahagiaan ini denganku. Aku hanya berpikir bahwa aku dimarahi olehmu sepanjang hari, dan aku sering merajuk, yang mana pasti akan memengaruhi umurku. Mungkin suatu hari aku juga akan marah padamu, dan membuatku berumur pendek. Kemudian, jika aku tiada, kau tampaknya tidak bisa hidup juga. Singkatnya, jika kau memarahiku, kau sedang memarahi dirimu sendiri. Fahua menatapnya dengan heran untuk beberapa saat dan tidak berbicara apapun. Lange berkata dengan penuh kemenangan, jangan takut, terus marahi saja aku. Fahua menghela napas, dan sepertinya menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedikit sedih. Apakah kau benar-benar takut? Lange menepuk pundaknya lagi, jangan takut, tidak apa-apa. Jika kau benar-benar khawatir, bersikap baiklah pada GG. GG akan memaafkanmu dengan murah hati. 2. Fahua menghela napas dengan keras, dalam hatinya dia berkata kepada Lange, aku sebenarnya sangat senang bisa bersamamu sepanjang waktu. 7. Lange tertawa, ya, benar sekali. Katakan sesuatu yang baik, dan jika aku dalam suasana hati yang baik, kau akan menambah umurmu beberapa hari lagi. Fahua melanjutkan, alasan mengapa aku bahagia terutama karena denganmu, akan selalu ada rasa superioritas IQ bagiku. Seperti kata pepatah, sunflower membutuhkan daun hijau. Di domain hukum, aku tidak pernah merasa bahwa aku pintar. Akan tetapi, sejak aku bertemu denganmu, aku menyadari bahwa aku telah duduk dan mengamati langit sepanjang waktu. Ternyata di dunia ini, ada orang dengan IQ rendah sepertimu. Jadi, aku sangat beruntung dan sangat bahagia, terima kasih aku ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. 3. Honghua Haiyao Luyechen, sunflower membutuhkan daun hijau berarti saling melengkapi. Hanya satu bunga saja, tidak bisa dilihat keindahannya, tetapi daun hijau yang dipasang bersama akan menambah keindahannya.
Lan Ge tertegun sejenak, lalu menjadi geram. Fa Hua, apa kau ingin tiada? Fa Hua menarik tangannya dari bahunya dan berganti melingkarkan lengannya di bahu Lan Ge. Jangan khawatir, aku tidak akan mendiskriminasimu. Biarkan GG ini menganalisis pikiranmu sekarang. Pertama-tama, aku harus mengingatkanmu. Satu hal tentangmu, sebelum kita datang ke domain monster, kita telah pergi ke suatu tempat yaitu Laut Hijau Kehidupan. Ketika kita masih di sana, kita pergi ke tempat yang disebut Pulau Bitian. Pulau Bitian adalah tempat lain yang penuh napas kehidupan, dan kita telah berkultivasi di sana selama 1 tahun, tetapi dengan Wushuangzu, kita telah berkultivasi selama 3 tahun. Oleh karena itu, energi kehidupan di tubuh kita jauh melebihi manusia biasa. Tidak mudah untuk tiada secara alami. 1. Lan Ge tercengang, dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Fa Hua sepertinya masuk akal. Fa Hua melanjutkan, kedua, dan poin terpentingnya adalah aku harus memujimu. Kau benar-benar meremehkan diri sendiri. Kau lahir di domain biru, lincah, aktif, bebas, bahagia, dan hatimu cerah. Apakah kau benar-benar memujiku? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Lan Ge tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak nyaman ketika kata-kata ini keluar dari mulut Fa Hua, tetapi dia tidak bisa menahan untuk tidak sedikit bersemangat. Fa Hua mengangguk dan berkata dengan serius, semua ini telah membuatmu memiliki kualitas yang sangat baik yang jauh di luar jangkauanku. Apa itu? Lan Ge bertanya tanpa sadar. Fa Hua menepuk pundaknya lagi, kulitmu tebal. Kau ingin marah padaku dengan kulitmu. Menurutku itu tidak mungkin dalam hidup ini. Kau akan selalu menemukan cara terbaik untuk menyesuaikan suasana hatimu. Fa Hua. Lan Ge menggertakkan giginya, sepertinya gunung berapi akan meletus. Lihat, wajah Fa Hua tiba-tiba berubah, dan sambil berteriak dalam hatinya, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Lan Ge tanpa sadar menarik perhatiannya dan melihat ke depan. Benar saja, 500 prajurit monster telah berbalik dan berjalan lurus ke pegunungan Tiansheng. Apakah mereka akan melakukan misi di pegunungan Tiansheng? Tampaknya pasukan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo pergi, kita mengikut di belakang mereka, dan jika mereka membuka jalan di depan, kita akan jauh lebih aman. Seperti yang dia katakan, Fa Hua memimpin dan berjalan ke depan terlebih dahulu, meninggalkan Lan Ge yang agak linglung di tempatnya. Tunggu sebentar, tolong tunggu. Barusan apa yang kau katakan padaku? Aku tidak mengomelimu. Aku jelas memujimu, memuji kemajuan IQ-mu dan bahwa kau adalah cahaya kebebasan. Lan Ge menarik napas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dalam. Fa Hua, kau juga telah berubah. Kau menjadi cerewet, apakah tingkat kenakalanmu juga meningkat? Kau tunggu saja aku. Fa Hua melirik ke belakang dan berkata dalam hatinya, sebenarnya kau baru saja mengatakan omong kosong ini. Karena aku adalah orang yang pandai meringkas, aku akan membantumu menyimpulkan dalam 3 kata. Kau hanya perlu mengatakan, tunggu dan lihat, itu sudah cukup. Kau, Lan Ge bergegas menuju Fa Hua seperti harimau lapar, tetapi ketika dia mendekat, dia akhirnya berhenti. Tidak ada perbedaan antara memukuli orang ini dan memukuli diri sendiri. Dia tiba-tiba merasakan kepedihan di hatinya. Fa Hua, yang biasanya terlihat seperti labu pengap, bijaksana ketika dia menyerang orang, dan memang layak dari kota kebijaksanaan. Pada saat ini, kecepatan 500 prajurit monster telah menjadi lebih cepat dan lebih cepat, tetapi yang mengejutkan Fa Hua dan Lan Ge adalah bahwa meskipun kecepatan mereka cepat, formasi mereka selalu sangat rapi, menunjukkan urutan yang sangat bagus. Fa Hua dan Lan Ge terhambat jauh di belakang sekitar 1000 meter. Dengan kontrol elemen angin Lan Ge, mereka menyembunyikan napas dan mempertahankan kecepatan mereka pada saat yang sama. Karena letaknya tidak jauh dari pegunungan Tiansheng, setelah beberapa saat, Fa Hua dan Lan Ge melihat 500 prajurit monster tiba di kaki gunung. Di adegan berikutnya, mereka berdua tercengang. Prajurit monster itu semua membuat gerakan terpadu, memegang tombak di tangan kiri mereka, dengan tangan di belakang punggung mereka, kemudian mereka bergegas menuju puncak gunung yang paling berbahaya. Apakah mereka tidak akan mendaki? Lan Ge berkata tanpa sadar di dalam hatinya. Fa Hua tidak perlu menjawab sama sekali, sebab para prajurit monster itu memberikan jawabannya secara langsung. Mereka melihat prajurit monster yang bergegas di depan tiba-tiba melompat setinggi lebih dari 10 meter. Kemudian di dinding gunung, seolah-olah mereka telah selesai melompat, mereka memanjat dengan cepat hanya dengan kaki dan satu tangan mereka.
Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat menakjubkan untuk ditonton. Hampir hanya dalam beberapa napas, para prajurit di depan telah naik lebih dari 10 meter. Pada saat ini, cahaya keemasan redup, dan prajurit wanita bertanduk emas yang berada di tengah prajurit juga mulai memanjat. Ketika dia meluncur, mereka bisa melihat perbedaan kekuatan. Mereka hanya melihat aliran emas cepat di dinding gunung. Hanya dalam waktu singkat, dia telah bergegas ke depan, dan prajurit bertanduk perak mengikuti dari belakang dan segera membentuk formasi muatan seperti panah tajam di dinding gunung. Ini benar-benar guru elit, seru Fa Hua dalam hatinya. Entah itu kekuatan pribadi, kemampuan koordinasi, atau ketertiban, semuanya luar biasa. Pada pandangan pertama, itu seperti telah dilatih untuk waktu yang lama dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tahu dari klan mana mereka berasal. Lan Ge tiba-tiba berkata. Fa Hua menatapnya. Lan Ge berkata, kepalanya memiliki 2 tanduk, dan itu memantul seperti lalat di dinding gunung. Itu pasti seekor kambing. Fa Hua melirik prajurit yang sedang mendaki di kejauhan, lalu menatap Lan Ge di sampingnya. Ya, coba bicaralah lebih keras. Jika kau punya keberanian, kau bisa meneriakkan kata-kata, balap kambing, kepada mereka. 2. Lan Ge tertegun sejenak, ada apa? Apa tebakanku salah? Fa Hua berkata, apakah kau tidak pernah sekolah di domain biru? Apakah kau memiliki pengetahuan tentang klan monster? Atau apakah kau sering membolos? Bagaimana kau bisa tahu? Lan Ge hampir berseru. Dia nakal dan berbakat sejak dia masih kecil, tetapi tidak ada yang terlalu mengkritiknya. Fa Hua berkata, belajar giat adalah pondasinya. Ternyata kebodohanmu bukan bawaan, kau pantas mendapatkan ucapan selamat. Lan Ge menendang Fa Hua, tetapi dia dengan cekatan menghindar, aku tidak akan memberitahumu apa yang salah jika kau bergerak lagi. Lan Ge dengan marah berkata, ada apa? Fa Hua berkata, monster selalu berpikir bahwa kata kambing adalah penghinaan bagi mereka, mereka memiliki gelar mereka sendiri. Mereka disebut Capricorn. Apakah kau mengerti? Novel Land of Miracles, Chapter 101 Redfish. Lan Ge bertanya dengan curiga, benarkah? Fa Hua berkata, apakah menurutmu aku berbohong? Ekspresi Lan Ge menjadi sedikit aneh. Tampaknya tidak peduli seberapa bagus bakatnya, tampaknya tidak benar untuk tidak bersekolah dengan baik. Fa Hua menepuknya, ayo pergi. Jangan bodoh sepanjang waktu, belajarlah lebih banyak, terutama belajar dari panutan di sekitarmu. Kau. Keduanya berbicara, tetapi mereka tidak melambat dan tetap hati-hati. Menyembunyikan sosoknya, mereka mengikuti jauh di belakang. Mendaki gunung tentu bukan masalah bagi mereka. Pasukan Capricorn ini memang sangat cocok untuk hidup di pegunungan. Mereka sangat cepat, dan mereka selalu mempertahankan formasi yang tepat dalam proses berbaris untuk menghadapi berbagai perubahan. Dengan mereka yang memimpin, Fa Hua dan Lan Ge secara alami dengan senang hati mengikuti di belakang. Samar-samar mereka bisa melihat bahwa pasukan Capricorn di depan masih menghadapi beberapa monster dan sejenisnya di jalan, tetapi mereka dengan cepat dihentikan oleh mereka. Perbedaan terbesar antara monster humanoid dan monster binatang buas adalah kecerdasan. Memiliki kemampuan berpikir mandiri, tidak kalah dengan kebijaksanaan manusia, itu adalah monster humanoid. Dan mereka yang hanya memiliki kecerdasan tingkat rendah dan hanya bisa bertindak berdasarkan insting adalah monster binatang buas. Yao Guai, Yao Guai, Yao Shou, Yao Shou. Berdasarkan hasil riset di Baidu, Yao Guai itu mengacu pada monster kultivator, mirip manusia yang menyerap energi spiritual. Sedangkan Yao Shou itu mengacu pada monster binatang buas yang lahir dari hewan atau tanaman. Itu tidak berarti bahwa monster binatang buas tidak selalu kuat. Sebaliknya, beberapa monster tidak mengembangkan kebijaksanaan mereka selama evolusi zaman, tetapi tubuh mereka telah berevolusi dan meningkat pesat. Jauh melampaui bakat kuat monster biasa, dan kekuatannya juga sangat menakjubkan. Dan begitu evolusi ini telah mengangkat mereka ke tingkat dewa, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki evolusi kebijaksanaan kedua, dan dengan demikian dikenali oleh para monster humanoid. Oleh karena itu, klan monster sering menangkap beberapa monster yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 atau ke-9. Para monster tidak memiliki masalah ini. Monster binatang buas semuanya lahir dari tanaman, batu, dan berbagai benda tiada. Secara umum, setelah monster binatang buas memiliki kebijaksanaan, kultivasi mereka sangat kuat. Akan tetapi dari jumlah keseluruhan, jumlah monster binatang buas jauh lebih kecil daripada jumlah monster humanoid. Hanya saja,
Dari sudut pandang kekuatan tempur individu masih lebih tinggi monster humanoid. Meskipun keberadaan monster binatang buas tidak ada di dunia roh, mereka adalah yang paling baik dalam menemukan semua jenis harta langit dan bumi. Melalui harta langit dan bumi yang dipelihara oleh roh ini, basis kultivasi mereka secara alami dapat ditingkatkan dengan cepat. Oleh karena itu, monster humanoid dan roh sering berkomunikasi satu sama lain. Monster humanoid menggunakan beberapa budak monster binatang buas untuk ditukarkan dengan beberapa harta langit dan bumi. Dilihat dari jumlah total, klan monster humanoid hampir 5 kali lipat populasi klan roh, tetapi kekuatan keseluruhannya hampir sama, yang berarti Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen hampir sama kuatnya dengan Istana Leluhur adalah otoritas tertinggi yang mengendalikan keduanya. Kecepatan mereka melambat. Setelah mendaki 4 puncak, Fa Hua dan Lan Ge mengamati para prajurit Capricorn dari tempat yang lebih tinggi. Pada saat ini, mereka mengubah gaya perjalanan mereka, mengurangi kecepatan seluruh gerak maju, perlahan menyebar, dan membentuk pola cincin. Setelah mencapai puncak gunung, mereka perlahan bergerak maju. Fa Hua dan Lan Ge dengan hati-hati naik dari samping, bersembunyi di samping batu besar tidak jauh dari mereka, berusaha menutupi sosok mereka. Melihat mereka dengan seksama, mereka menemukan bahwa di sisi lain gunung, sebenarnya ada lembah cekungan kecil, dan di cekungan itu ada genangan air jernih. Permukaan air yang biru terlihat seperti berdiameter sekitar 1 kilometer. Itu tidak terlalu besar, tetapi sangat jernih dan penuh energi kehidupan. Begitu mereka memasuki sisi lembah, mereka dapat langsung merasakan bahwa energi kehidupan menjadi jauh lebih kaya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan laut hijau kehidupan, cukup mengejutkan untuk melihat keberadaan seperti itu di tempat seperti ini. Sepertinya ada keindahan di mana saja. Di sini bagus dan cocok untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Fa Hua, Lan Ge jelas merupakan orang yang pandai menyesuaikan diri. Tidak lama setelah dia diomeli, Lan Ge sudah melupakan apa yang dia katakan sebelumnya. Fa Hua berkata, seharusnya ada sesuatu di danau ini. Mungkin itu tujuan perjalanan Capricorn ini. Apa yang bisa ada di sana? Apakah menurutmu akan ada Putri Duyung? Lan Ge berkata dengan antusias. Fa Hua mengambil langkah horizontal dan membuka sedikit jarak darinya. Mengapa kau terus menunjukkan batas bawah IQ-mu? Putri Duyung adalah salah satu dari 5 ras utama di laut. Jika Kaisar Laut tahu kalau kau mengatakan mereka mempunyai hubungan dengan klan monster ini, ras Putri Duyung yang memegang prinsip darah murni ini jelas akan membuatmu tahu apa arti kepedihan yang sesungguhnya. Aku hanya bercanda, apakah kau harus begitu serius? Ini adalah aku yang mendambakan akan kecantikan. Jelas tidak ingin berbicara terus dengan pria kaku sepertimu. Lan Ge berkata tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, para prajurit Capricorn semakin dekat ke danau. 500 prajurit benar-benar tersebar, dan tombak di tangan mereka maju, tidak ada suara sama sekali. Ketika mereka akan mencapai pinggiran danau, prajurit wanita bertanduk emas tiba-tiba bergerak maju, memutar kepalanya dan sepertinya telah bertukar beberapa kata dengan prajurit bertanduk perak lainnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, melompat ke danau, dan menyelam. Wow, kambing bisa berenang. Oh, bukan. Capricorn, ya Capricorn. Lan Ge tampak terkejut. Fa Hua tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap danau dengan matanya yang fokus. Pada saat yang sama, ia melepaskan buku kode dan membalik ke halaman ke-7. Ketika halaman dibuka, dia segera melihat perubahan pada halaman. Ada beberapa perpindahan yang sangat aneh di permukaan halaman. Jumlah benang emas di atas padat, menjadi sangat besar, dan tidak teratur. Masing-masing tidak tebal, jelas satu ini tidak cukup untuk mengancam mereka, tetapi jumlah ini terlalu besar. Dalam keadaan normal di halaman ini, akan lebih baik untuk memiliki ratusan benang emas yang terikat satu sama lain. Tetapi pada saat ini, jumlah benang emas ini lebih banyak 10 kali, dan bahkan mungkin 100 kali atau 1000 kali lipat. Puff, setelah waktu yang singkat, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari air. Fa Hua dan Lan Ge melihat dengan seksama, hanya untuk melihat bahwa prajurit wanita dengan tanduk emas yang telah memasuki air sebelumnya telah keluar dari air, dengan tombak di tangannya menusuk ikan aneh. Ikan aneh ini sangat besar, panjangnya lebih dari 3 meter, memiliki satu tanduk di kepalanya, dan tubuhnya berwarna merah. Meski telah ditembus oleh tombak, ketika keluar dari air, ia terus memuntahkan api dari mulutnya. Ikan apa yang bisa memuntahkan api sementara ia hidup di air? Ada juga benang emas di punggung ikan besar ini, yang sangat menarik perhatian ketika itu ada di bawah sinar matahari. Monster ikan.
Prajurit wanita dengan tanduk emas meluncur di udara dan melemparkan tombak di tangannya, segera melemparkan ikan besar itu ke tanah. Pada saat ini, air danau yang semula tenang tampak mendidih, dan dalam sekejap, air danau berubah menjadi merah sepenuhnya. Ikan merah besar mulai muncul dari air danau, dan jumlahnya sangat menakjubkan. Baru kemudian Fahua tersadar, tidak heran ada begitu banyak benang di mengupas kepompong, apakah karena jumlah ikannya yang banyak. Prajurit Capricorn ini datang ke sini, mungkin untuk memburu monster ikan api ini, kan? Monster ikan api yang dibawa ke darat oleh prajurit wanita bertanduk emas tampaknya sangat tidak biasa. Mereka melihat ikan api dengan punggung merah, tetapi tidak ada benang emas yang terus-menerus naik ke udara. Tetapi, api keluar dari mulut mereka, dimuntahkan dan menyerang para prajurit Capricorn itu. Prajurit Capricorn bekerja sama secara diam-diam dan seragam. Pertama-tama, mereka mundur bersamaan, kemudian melemparkan tombak di tangan mereka. Pada saat ini, Fahua dan Lange menemukan bahwa para prajurit Capricorn ini memiliki rantai tipis yang melilit lengan kanan mereka. Pada saat ini, rantai itu juga terhubung ke ekor tombak, lalu itu dilempar langsung, dan ternyata itu mirip dengan fungsi senjata tombak. Puff, 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 puff. Tiba-tiba, tubuh selusin ikan besar merah terdekat ditusuk dan ditarik kembali. Tanduk perak di atas kepala lusinan prajurit bertanduk perak di depan berkedip, dan cahaya perak berpotongan di udara, berubah menjadi tirai tipis dan menghalangi api. Ikan merah yang ditarik ke darat segera ditangani oleh prajurit Capricorn lainnya. Pertama, itu dibegal, kemudian disimpan dalam perangkat penyimpanan ruang yang tidak diketahui. Jelas, ini bukan pertama kalinya Capricorn melakukan ini, sebab gerakannya semulus air yang mengalir. Setelah beberapa kali lemparan, lusinan ikan merah besar ditarik ke atas dan dengan cepat diselesaikan. Hanya ikan merah bermotif emas yang tidak dibegal pada awalnya, dan diinjak oleh prajurit wanita bertanduk emas. Meskipun tubuh itu terus-menerus berputar, itu tidak bisa lepas. Ikan ini jelas digunakan sebagai umpan untuk menarik lebih banyak ikan merah. Mutong, hei! Prajurit wanita tanduk emas mengangkat tombak di tangannya dan berteriak ke arah langit. Mutong, hei! Semua prajurit Capricorn berteriak keras, dan untuk beberapa saat, momentum itu menggetarkan langit. Orang-orang ini keluar untuk berburu. Lange melihatnya dengan penuh minat. Fahua, menurutmu ikan merah itu enak tidak? Kelihatannya begitu montok dan aku pikir itu paling enak jika dibakar. Oh, ngomong-ngomong, kalau kau makan biskuit kering, kau mungkin tidak akan mengerti nikmatnya makanan seperti ini. Hahaha, yah, kurasa kau bahkan tidak bisa memikirkannya. Fahua berkata dengan enteng, setelah ikon dewa menembus ke tingkat ke-8, aku tidak lagi memiliki halangan tabu. Apa? Lange tiba-tiba melihat ke belakang, lalu, kau hanya makan kue kering akhir-akhir ini, apa maksudmu? Aku bahkan memakan kue kering juga karena takut memengaruhi kultivasimu. Tidak masalah, kan jika kau terbiasa memakannya atau tidak. Fahua berkata dengan ringan dan terus berjalan. Fahua, kau harus merasa beruntung. Jika kau dan aku tidak memiliki hubungan ini dengan Wu Shuangsu, kau pasti sudah tiada berkali-kali. Kau pasti akan dikupas, digeprek, direbus, diasinkan, dipanggang, dan dikukus olehku. Fahua melengkungkan bibirnya, aku tidak sekejam kau, aku tidak akan memakanmu. Lange mendengus, itu kalau kau berani dan mampu. Memang, kau bisa mengalahkanku. Bukan, itu karena aku takut mual. Kau. Novel Land of Miracles, Chapter 102 Trap. Tepat ketika keduanya bertengkar seperti biasa, ratusan ikan merah besar telah dibawa ke darat oleh Capricorn. Mereka harus mengatakan bahwa kebijaksanaan monster ini memang rendah karena mereka jelas kalah jumlah dan mereka masih menyerang dari pinggir danau. Tiba-tiba, di tengah danau, sebuah mata air besar menyembur keluar, dan seekor ikan merah besar melompat dari air. Ketika itu muncul, ikan itu segera menarik perhatian semua orang. Aku akan pergi, seru Lange. Ikan merah besar ini panjangnya lebih dari 10 meter, dan seluruh punggungnya hampir keemasan. Dengan satu ludahan mulut, bola api besar dikeluarkan. Diameternya 2 meter, dan itu semakin meningkat saat membentuk tornado. Banyak ikan merah lainnya yang menghadap dan memuntahkan api ke arah bola api itu, menyebabkan bola api melebar hingga diameter 10 meter dalam sekejap. Dengan momentum luar biasa yang tak tertandingi, bola api itu terbang menuju para Capricorn. Mata prajurit wanita bertanduk emas itu berbinar. Kakinya terdesak keras, dan dia melompat ketika dia menginjak ikan besar yang dia tangkap sebelumnya.
Armor di tubuhnya memancarkan lapisan kemilau abu-abu, dan sepasang tanduk emas di kepalanya bersinar terang. Tombak di tangannya terlempar keluar seperti kilat, dan melesat di udara seperti cahaya keemasan. Puff, bang, bola api itu diledakkan oleh tombak di udara. Tiba-tiba, gelombang api besar berguling, mengubah air danau menjadi merah keseluruhan, dan sebagian besar uap air berubah menjadi kabut air karena kontak dengan suhu tinggi. Cit, jeritan yang sangat tajam datang dari arah ikan besar, dan prajurit wanita tanduk emas terlihat mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, mata ikan besar yang menonjol itu tiba-tiba menjadi dingin. Dan ikan merah yang sebelumnya menyerang seperti ngengat kenyala api, semuanya terendam air pada saat ini. Apakah ini semacam pembalasan? Lan Ge dan Fa Hua sedikit bingung. Dari apa yang mereka lihat, ikan besar pertama yang dibawa oleh prajurit wanita tanduk emas seharusnya adalah keturunan dari ikan ini, yang seharusnya sangat penting bagi kelompok ikan merah. Jadi, ikan-ikan merah ini akan melakukan apa saja untuk melancarkan serangan. Namun, dengan hilangnya ratusan klan ikan merah, apakah mereka benar-benar tiada begitu saja? Pada saat ini, Fa Hua tiba-tiba terkejut. Dia terkejut saat menemukan bahwa pada halaman kode di tangannya, benang emas tiba-tiba menjadi lebih tebal. Terlebih lagi, benang emas padat ini juga mulai muncul dengan semburat merah. Setelah banyak percobaan, dia telah lama memahami bahwa warna merah pada halaman mengupas kepompong merupakan pertanda bahaya. Semakin gelap warna merah dan semakin tebal benangnya, semakin berbahaya. Pada saat ini, meskipun warna merah dari benak emas ini jauh dari saat kemunculan Ratu Ruby, jumlahnya terlalu banyak. Tidak lama setelah itu, kesemua benang dari mengupas kepompong ini berubah merah, tidak ada kemilau emas sedikitpun. Buku kode berkomunikasi dengan tuannya, dan penilaian bahaya sepenuhnya didasarkan pada kekuatan tuannya. Tidak diragukan lagi, situasi yang akan segera terjadi kemungkinan akan mengancam keselamatan Fa Hua, sehingga muncul warna merah. Kita harus mundur, Fa Hua berkata pada Lan Ge. Wo, wo, wo. Teriakan seperti raungan tiba-tiba terdengar dari segala arah. Dengan munculnya raungan rendah ini, prajurit wanita tanduk emas yang masih berada di tepi danau tiba-tiba berubah warna kulitnya. Dia berbalik dengan cepat dan melihat ke arah dinding gunung tempat dia datang sebelumnya. Fa Hua dan Lan Ge secara naluriah juga menemukan sesuatu yang salah. Di dinding gunung, satu demi satu sosok kuning gelap muncul. Sosok-sosok kuning tua ini jumlahnya memadat, dan masing-masing tidak terlalu besar dengan panjang sekitar 2 meter, tetapi kecepatannya sangat cepat. Mereka ramping, tetapi badan mereka tampak sangat kokoh. Yang paling penting adalah bahwa keempat cakar itu memiliki panjang setengah kaki, yang membuat mereka mudah untuk berjalan di tanah bahkan jika mereka berada di dinding gunung yang curam. Macan tutul gunung. Ini adalah monster yang sangat pandai bertarung di pegunungan. Mereka seperti macan tutul, tetapi mereka tidak secepat macan tutul pada umumnya. Akan tetapi, jika itu di pegunungan, mereka adalah pemburu tercepat. Beberapa pengetahuan tentang monster dengan cepat muncul di benak Fa Hua. Macan tutul gunung bukannya langka di antara monster, dan bahkan bisa dikatakan sangat umum. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak macan tutul gunung. Menurut pengetahuan yang dipelajari di domain hukum, meskipun macan tutul gunung adalah monster yang berkelompok. Secara umum, sekelompok 7 atau 8 sudah dianggap sebagai jumlah yang besar. Mereka adalah pemangsa yang kuat di pegunungan dan hutan, dan tidak ada medan yang dapat menghentikan pergerakan mereka, jadi mereka tidak membutuhkan jumlah yang sangat besar untuk satu kelompok. Namun pada saat ini, jumlah total macan tutul gunung yang turun dengan cepat dari dinding gunung ke segala arah tidak kurang dari 3.000. Kapan macan tutul gunung mengumpulkan begitu banyak pasukan? Mungkinkah macan tutul gunung dari seluruh pegunungan Tiansheng berkumpul di sini? Bukankah ini penyelamat yang diundang ikan merah? Lan Ge berkata dengan terkejut. Kali ini kau mungkin benar. Fa Hua sedikit mengernyit. Macan tutul gunung ini muncul setelah jeritan ikan merah besar. Tidak masalah, siapa yang akan percaya? Tampaknya ikan besar merah sepanjang 10 meter itu memiliki kebijaksanaan. Orang-orang Capricorn yang datang untuk membegalnya pasti tidak datang untuk membegalnya sekali atau 2 kali. Mereka tidak tahu bagaimana ikan besar merah menghubungi klan macan tutul gunung, tetapi yang jelas para pemburu gunung itu jelas sudah mengintai tidak jauh, hanya menunggu momen yang tepat. Orang-orang Capricorn tinggi-tinggi, dan jumlah 500 sudah cukup untuk dimakan 3.000 macan tutul gunung. Ini adalah pertempuran berburu dan memburu antara Yao Guai dan Yao Shu. Tetapi,
Masalahnya adalah Fahua dan Lange bersembunyi di balik batu besar saat ini. Orang-orang Capricorn tidak dapat melihat mereka, tetapi macan tutul gunung yang turun dari segala arah dapat melihat mereka. Dan mereka tidak akan pernah berharap bahwa macan tutul gunung, yang sangat pandai menyerang, akan melepaskan mereka dengan mudah. Bagus, semua datang untuk bertarung. Lange berkata dengan cemberut. Tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Bagi mereka, cara termudah sekarang adalah berteleportasi ke ruang Wushuangzu, kemudian menonton pertunjukan yang bagus di gunung antara Capricorn, macan tutul gunung, dan ikan merah besar. Tentu itu tidak akan pernah mencapai 12 jam, kan? Oleh karena itu, selama ada Wushuangzu, selama mereka tidak dengan sengaja mencari kematian atau menghadapi keberadaan seperti Ratu Ruby, tidak mudah untuk tiada. Tunggu sebentar, jangan buru-buru pergi. Fahua berkata pada Lange. Lange berkata dengan curiga, kau tidak merasa gatal, kan? Kita di sini sebagai orang luar dan tidak ada orang dalam. Semua monster dan Capricorn adalah musuh kita. Fahua menggelengkan kepalanya, sungguh mengerikan tidak memiliki kepintaran. Kau tidak mengenal Capricorn, dan tentu saja kau juga tidak tahu. Di antara para monster, Capricorn disebut sebagai penegak hukum. Mereka melambangkan keadilan di dalam monster. Mereka semua bertanggung jawab atas persidangan. Pekerjaan semacam itu dilakukan oleh Capricorn karena mereka dikenal karena kejujuran mereka. Mereka tidak pernah memperbudak ras lain. Jika bukan karena fakta bahwa jumlah anggota klan lain tidak terlalu besar, penguasa monster mungkin sekarang adalah Capricorn. Mereka juga termasuk di antara klan monster yang relatif ramah kepada kita manusia. Mereka juga dikenal sebagai klan terbesar ke-9 di Kekaisaran Tianyu, kedua setelah 8 klan monster utama yang terkenal. Dan apa maksud dari pernyataan ini? Apa kau ingin berteman dengan Capricorn? Lange bertanya dengan curiga. Dia semakin menyesal sekarang karena dia tidak mempelajari hal semacam ini dengan baik ketika dia di sekolah. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kecerdasannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Fahua, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menunjukkan IQ-nya yang lebih rendah pada pihak lain. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kalimat ini juga sangat efektif untuk mengomeli orang. Ya, mari coba. Bagaimanapun, kita bisa ditakdirkan untuk bertarung kapan saja, dan itu bisa dianggap sebagai latihan untuk bertarung dengan monster. Dengan itu, kita akan memiliki pengalaman tarung yang banyak, kata Fahua. Baiklah. Capricorn juga refleks merespons saat itu. Mereka jelas tidak mengharapkan begitu banyak musuh muncul sekaligus. Itu adalah pertama kalinya mereka menanggapi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Prajurit wanita tanduk emas mengangkat tombaknya dan langsung menusuk kepala ikan besar awal, memegangnya, dan segera seseorang memasukkannya ke dalam wadah penyimpanan. Orang-orang Capricorn yang awalnya tersebar dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk formasi melingkar. Formasi lingkaran mereka sangat menarik. Lingkaran terluar adalah prajurit bertanduk perak diikuti oleh prajurit biasa, sehingga itu membentuk lingkaran terluar. Sementara prajurit biasa lainnya ada di dalam. Prajurit wanita tanduk emas bangkit dan berdiri di bahu seorang prajurit Capricorn biasa yang tinggi di lingkaran dalam, memegang tombak dan melihat macan tutul gunung yang bergegas ke arah mereka. Segera setelah membentuk formasi, seluruh lingkaran bergerak keluar dan meninggalkan danau, yang jelas untuk menghindari dikepung oleh ikan merah. Kecepatan macan tutul gunung sangat cepat, dan lusinan macan tutul gunung pertama dengan cepat mendekat. Macan tutul gunung ini, yang panjangnya lebih dari 2 meter, tidak terlihat sangat besar, tetapi ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat bahwa cakar anggota badan mereka memancarkan cahaya logam yang dingin. Kemanapun ia pergi, goresan akan tertinggal di tanah, menunjukkan ketajamannya. Macan tutul gunung di baris depan itu benar-benar berhenti sekitar 100 meter dari formasi lingkaran Capricorn, dan tidak menyerang dengan gegabah, yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki sedikit kebijaksanaan. Pada saat ini, Fahua dan Lange tidak lebih baik. Macan tutul gunung yang bergegas turun dari sisi mereka segera menemukan keberadaan keduanya, dan secara alami meluncurkan serangan pada mereka untuk pertama kalinya. Macan tutul gunung berkepala 3 langsung menuju Fahua dan Lange, bergegas mendekat. Pada saat ini, keduanya secara naluriah tidak peduli menyembunyikan tubuh mereka lagi. Fahua maju selangkah, dan perisai kebijaksanaan muncul. Dia bertekad untuk mencoba melawan serangan macan tutul gunung ini, dan dia menghantam macan tutul gunung dengan perisai. Dang dang dang,
Dalam serangkaian suara tabrakan intensif, macan tutul gunung dihempaskan oleh Fahua dengan perisai kebijaksanaan, tetapi yang dapat dilihat adalah bahwa sebenarnya ada tanda cahaya yang tersisa di perisai kebijaksanaan. Ketajaman cakar itu terlihat jelas. Di belakang Fahua, bilah angin bermekaran satu demi satu, menutupi macan tutul gunung berkepala 3. Namun, pemandangan yang mengejutkan keduanya muncul. Dengan kecepatan bilah angin Lange, itu hilang pada saat ini. Macan tutul gunung berkepala 3 sangat sensitif. Ketika merasakan bilah angin, ia segera melompat, tidak hanya mundur dengan cepat, tetapi juga membuat pengelakan spiritual di udara. Hanya satu kepala macan tutul gunung yang tergores oleh bilah angin, dua lainnya benar-benar tanpa cedera. Kecepatan yang sangat cepat, klan Capricorn ini benar-benar dalam masalah. Lange berkata dengan terkejut.